datang di podcast Ruang Kita. Gue Ara. Dan gue Gina. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal bahas sesuatu yang pasti kalian sudah sadari dari lama nih. Kayak kok mall sekarang ini kayaknya sepi banget ya. Bener banget Gina. Jadi penasaran gak sih? Apa ini cuma karena kita keseringan belanja online? Atau ada masalah ekonomi yang lebih dalam? Nah, hari ini kita bakal bahas tuntas nih fenomena mall sepi. Apakah pergeseran gaya hidup atau malah krisis daya beli? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, yuk kita langsung aja cek faktanya di lapangan. Let's go! Hai, gue akhir-akhir ini penasaran deh. Sebenarnya gimana sih kondisi mall di Indonesia sekarang? Soalnya gue sering dengar kabar kalau tingkat kunjungan mall udah mulai pulih. Bahkan ada yang bilang udah balik seperti sebelum pandemi. Bener nggak sih? Iya, Ru. Secara data memang begitu. KPBI bilang kalau tingkat kunjungan mall nasional sudah lebih dari 100% dibanding masa sebelum pandemi. Terus tingkat hunian toko juga stabil di angka 80 sampai 90%. Jadi kalau dilihat dari angka, mall secara umum memang mulai pulih dan cukup optimis buat kembali jadi pusat kegiatan masyarakat. Wah, kedengarannya positif banget ya. Tapi aneh juga menurut gue. Karena di kehidupan nyata, gue masih sering lihat mall yang sepi banget. Bahkan ada yang sampai tutup permanen. Grand Mall Bekasi contohnya. Itu kan dulu lumayan ramai ya. Tapi sekarang banyak tenan yang tutup. Jadinya kelihatan kosong dan ya kurang hidup. Nah, itu dia. Kenyataannya nggak semuanya berjalan mulus. Kondisi pulih itu ternyata nggak merata. Hanya mall tertentu yang berhasil rebound. Ada juga mall yang justru makin turun kunjungannya. Contohnya Pasar Baru Trades Bandung. Tingkat keterisian tokonya sekarang tinggal sekitar 60%. Terus mall-mall lama di Jakarta seperti Plaza Blok M dan Ratu Plaza juga makin sepi pengunjung dan struggle buat tetap relevan. Menurut gua salah satu penyebab utamanya ya karena perubahan perilaku belanja ya. Sekarang orang lebih nyaman belanja lewat aplikasi. Semua tinggal klik, barang datang ke rumah tanpa ribet. Belum lagi yang banyak promo, gratis ongkir, dan harga yang bisa dibandingkan cepat. Jujur aja, gua sendiri udah jarang belanja langsung ke mall. Kecuali kalau lagi butuh banget atau urgent. Aku setuju kalau online memang punya pengaruh besar. Bahkan ada yang bilang mall mulai kehilangan fungsi utamanya sebagai tempat transaksi. Tapi menurutku mall itu nggak cuma soal belanja. Banyak orang datang ke mall untuk hiburan dan interaksi sosial. Tempat nonton, makan, ngopi, main sama teman, itu semua nggak bisa diganti sama layar handphone. Tapi yang gue lihat sekarang banyak juga yang ke mall cuma jalan-jalan doang. Fenomena Rojali, rombongan jalan-jalan itu kan real. Banyak orang datang cuma buat cuci mata, tanpa belanja. Artinya, mall tetap ramai tapi fungsi ekonominya nggak bergerak. Jadi, kalau cuma penuh tapi nggak ada transaksi, ya tetap aja mall rugi. Iya, fenomena itu memang terjadi karena faktor ekonomi juga berat. Banyak orang ngerem pengeluaran, daya beli masyarakat turun, pengeluaran makin selektif. Orang mikir berkali-kali sebelum beli sesuatu. Jadi bukan semata-mata pindah ke online, tapi orang memang lagi hemat dan fokus kebutuhan primer. Tapi tetap aja, kalau mall mempertahankan harga tinggi, mereka bakal kalah saing. Belanja online sekarang kasih opsi yang lebih banyak dan harga yang lebih bersaing. Kalau harganya lebih murah, siapa yang mau capek-capek datang ke mall? Apalagi biaya parkir, makan, transport juga nambah pengeluaran. Setuju juga, makanya menurut APBI, mall yang hanya jadi tempat jualan pasti tergerus zaman. Mall harus berubah jadi ruang pengalaman, bukan sekedar rak barang. Banyak mall mulai fokus ke event, konser mini, festival kuliner, pameran seni, playground anak, dan konsep lifestyle lainnya. Jadi orang datang karena pengalamannya, bukan cuma karena belanjanya. Kalau begitu, mall harus jadi tempat orang menikmati waktu ya? Ya bukan cuma tempat transaksi. Tepat banget. Contohnya mall yang punya konsep tematik atau experience based biasanya tetap ramai. Bahkan beberapa mall fokus ke tenan F&B dan entertainment daripada retail. Karena yang paling dicari orang sekarang itu pengalaman sosial, bukan sekadar barang. Jadi sebenarnya mall bukan mati ya, tapi sedang melalui proses transformasi. Iya, mall yang adaptif dengan perubahan perilaku konsumen bakal tetap bertahan. Tapi mall yang kaku dan nggak punya konsep baru ya pelan-pelan akan ditinggalkan. Jadi bukan mallnya yang hilang, tapi model bisnisnya yang harus diperbarui. Berarti bukan cuma soal perang antara mall dan online, tapi bagaimana mereka saling melengkapi. Iya banget, idealnya mall dan online bisa coexist. Orang bisa browsing online dulu, terus datang ke mall buat pengalaman real, lihat langsung, atau sekedar hangout. Mall tetap punya nilai yang nggak bisa digantikan. Oke, sekarang gue jadi ngerti. Jadi kalau mall sepi bukan berarti langsung salahin toko online ya. Tapi lebih ke apakah mall itu mampu gak sih
ngasih alasan kuat buat kita datang. Exactly, yang nggak bisa berubah bakal hilang, tapi yang inovatif akan tetap hidup bahkan berkembang. Nah, di sesi kali ini teman-teman kita bakal bahas sesuatu yang lebih dalam lagi nih tentang dampak ekonomi dari mall yang sepi ini. Plus juga apa solusi yang mungkin bisa kita lakukan. Betul banget, karena dampaknya ini gak main-main loh. Nah, yang paling kelihatan nih, itu persaingan gak sehat antara pedagang offline di mall dan pedagang online. Nah, betul banget Ara. Pedagang di mall atau pusat grosir seperti Tanah Abang itu suka ngeluh tuh. Mereka kayak harus nanggung biaya sewa yang lebih mahal, gila-gilaan, pajak, dan urus perizinan yang ribet gitu. Sementara di sisi lain para pedagang online itu jual dengan beban biaya yang jauh lebih ringan. Makanya tuh mereka bisa jual dengan harga yang lebih murah pastinya. Nah, ini nih yang bikin harganya nggak apple to apple. Tapi di sisi lain ya, kita juga nggak bisa nutup mata gini. Nah, banyak seller online itu UMKM kecil yang baru bangun, yang baru bangkit lah istilahnya. Kalau semuanya langsung dibebanin nih sama aturan, sama pajak yang ketat, ya bisa-bisa mereka gulung tikar sebelum mereka bisa berkembang gitu. Nah, gimana sih caranya lapangan main itu rata, tapi nggak malah mematikan benih-benih usaha yang baru bangun nih di dunia digital? Wah, betul juga sih Ra, itu pertanyaan yang cukup sulit ya. Belum lagi masalahnya itu nggak cuma soal pajak atau aturan aja tuh teman-teman. Soalnya akan masalah itu lebih dalam lagi nih. Seperti perilaku konsumen, kita yang udah mulai berubah beda sama waktu kita masih kecil dahulu. Nah, mau diatur kayak apapun, kenyamanan belanja dari kasur itu sudah susah dibendung teman-teman. Jadi, apa iya regulasi aja udah cukup? Nah, bener banget ya poin lo. Jadi regulasi itu memang penting ya, tapi itu bukan obat utamanya. Karena yang bikin lingkaran setan ini makin parah nih dampak lanjutannya. Coba dibayangin, kalau misalnya mall sepi, terus penghasilan pedagangnya turun, jadinya mereka kan nggak bisa bayar sewa ya. Terus pengelola mallnya pemasukan pengelola mallnya turun nih. Nah, jadi kan ujung-ujungnya malah ke PHK, ke karyawan kayak satpam atau cleaning service. Nah, ini bikin daya beli masyarakat makin turun. Nah, yang malah bikin mall makin sepi nih. Nah, gila kan, lingkaran setan banget. Nah, ini nih udah soal nyawa jutaan pekerja retail yang bergantung sama ekonomi visi. Wah, ngenes banget ya Ara, ternyata bisa tuh melebar kemana-mana teman-teman. Tapi kan Ara di sisi lain dunia digital itu juga menciptakan lapangan pekerjaan baru loh. Contohnya seperti adanya kurir, terus juga content creator atau admin marketplace. Nah, memang bentuknya tuh berbeda sih. Lalu gimana dong cara putusin siklus ini gitu? Masa iya kita cuma bisa nonton mall satu persatu tuh ditutup gitu? Enggak dong, pastinya enggak. Ada nih solusinya. Tapi yang pasti harus komprehensif. Nah, yang pertama nih, buat para pedagang, mereka itu harus bisa melek digital dan go online. Nah, jadi pedagang zaman sekarang tuh nggak bisa ya cuma ngandelin toko fisik. Nah, karena dengan jualan online juga nih, jangkauan pasar mereka pastinya jauh lebih luas. Terus jadinya mereka nggak jadi korban, malah mereka jadi bagian dari solusi. Wah, bener banget ya Ara. Terus bagi pengelola mall juga nih, mereka juga harus berani berinovasi total dan menjadi fasilitator. Nah, mall juga jangan cuma menjadi tempat jualan aja, tapi juga jadi destinasi pengalaman. Jadiin mall itu sebagai tempat buat nongkrong yang asik, adanya event komunitas, adanya hiburan unik yang nggak bisa didapetin hanya dengan klik gadget di rumah. Dan nggak kalah penting nih, peran pemerintah di tengah dilema ini. Nah, perlu banget nih adanya regulasi yang adil buat nyimbangin persaingan. Tapi yang jelas harus bertahap gitu ya. Setuju sih Ra, tapi gimana ya caranya? Kalau misalkan semua seller online itu dipaksa bayar pajak dan urus surat izin yang ribet, kasian dong, kan banyak juga kayak contohnya ibu-ibu yang cuma jualan kue atau anak-anak muda yang jualan kaos dari rumah, mereka mau nggak mau ya ujung-ujungnya bakal tutup gitu. Ya nggak bisa disamain semua sih Gin. Tapi kan yang jualan di mall tuh juga kasihan gak sih? Mereka kan udah bayar sewa mahal-mahal, terus pajak, gaji karyawan. Terus saingannya tuh seller online yang barangnya tuh sama, tapi harganya jauh lebih murah karena mereka nggak nanggung beban-beban itu. Itu tuh namanya persaingan yang nggak sehat loh, Gin. Iya sih, itu nggak adil juga ya buat pedagang di mall. Tapi masalahnya ini lebih dalam lagi tahu. Sekarang tuh ruang digital tersendiri itu sudah timpang. Contoh ada Raffi Ahmad misalkan jualan di live stream. Nah langsung ludes tuh, karena apa? Karena dia itu selebriti yang pertama, yang kedua dia followersnya jutaan. Sementara misalnya ada Ibu Siti jualan keripik di TikTok, viewersnya tuh cuma sedikit. Jadi regulasi yang berat tuh cuma bikin yang kecil-kecilan ini tuh makin terhimpit gitu. Jadi gimana dong solusinya? Masa dibiarin aja pedagang mall pada bangkrut, terus karyawan pada di PHK? Kan bikin daya beli masyarakat makin turun ya nggak sih? Terus ujung-ujungnya malah makin parah. Ya nggak bisa dibiarin sih, tapi jangan cuma fokus bikin aturan buat menghukum yang online ini. Mungkin pemerintah bisa bikin aturan yang lebih smart, kayak bedain kewajiban buat seller gede kayak Raffi Ahmad sama seller kecil kayak Ibu Siti ini, atau kasih pelatihan dan bantuan buat pedagang mall buat go online juga, biar omset mereka nggak cuma dari toko fisik aja.
Jadi lebih ke arah kolaborasi kali ya gini ya. Betul. Oke, jadi pemerintah nih harus bikin aturan yang adil nih, tapi membedakan skala usahanya. Nah, di sini pengelola mall itu bisa bantu tenannya buat beradaptasi dan jualan online juga. Jadi semua pihak itu bisa duduk bareng dan cari solusi, bukan malah jadi saling menjatuhkan. Nah, bener banget Ara. Intinya sih ya teman-teman, kita tuh butuh solusi yang komprehensif, bukan cuma soal siapa yang bayar pajak atau enggak, tapi gimana caranya ekonomi digital dan tradisional itu bisa jalan bareng dan saling dukung. Betul banget Gina. Oke. Nah, jadi udah jelas kan guys, fenomena mall sepi ini ternyata kompleks. Gabungan dari gaya hidup digital, daya beli, dan persaingan. Tapi bukan berarti nggak ada harapan. Dengan kolaborasi dan adaptasi, mall bisa bangkit lagi dengan wajah baru. Nah, buat kalian nih, para pendengar, menurut kalian tuh bagaimana sih? Apa solusi terbaiknya? Menurut kalian, apakah mall akan punah atau berubah bentuk? Ceritain pemikiran kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye!